Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Untuk pernikahan Ben dan Via, sebenarnya dia tidak terlalu banyak mengundang teman dari Jakarta. Karena acara pernikahan itu diadakan di rumah Via, maka kebanyakan para tamu undangan adalah teman-teman kedua orang tua Via di sana dan teman-teman Via dari semasa sekolah. Tapi Edward yang juga mendengar kabar pernikahan Ben dan Via pun memutuskan untuk datang juga, apalagi saat tahu keluarga Malik semuanya akan bertandang ke sana. Dia tidak ingin hilang kesempatan berkumpul bersama seluruh anggota keluarga calon istrinya. 2 hari sebelum pernikahan Ben dan Via dilaksanakan, Edward sudah sampai di Indonesia. Rencananya mereka semua akan bersama-sama ke Tangerang sehari sebelum hari pernikahan Ben dan Via. Di Indonesia, Edward menginap di rumah Azam dan Bella. Sebenarnya bisa saja dia menginap di hotel, tapi karena ingin merebut hati calon sang kakak ipar, maka terpaksa dia menginap di sini. "Memangnya Ben mengundangmu?" tanya Azam pada Edward saat mereka semua sedang makan malam. Di meja makan ini ada Bella dan juga ada ayah David. "Ben memang tidak mengundangku secara langsung, tapi yang mengajakku pergi adalah ayah Adam," jawab Edward dengan penuh percaya diri, karena memang seperti itu adanya. Orang pertama yang memberitahu dan mengajaknya adalah ayah Adam. Saat mengatakan itu, Edward bahkan tersenyum lebar, lalu menampakkan deretan giginya yang berjajar rapi, membuat Azam mendengus kesal dan lebih memilih untuk segera memakan makanan yang tersaji di piringnya. Ayah David hanya menggeleng saja melihat tingkah keduanya, sementara Bella tidak peduli. "Bagaimana dengan ayah David?" tanya Bella penuh perhatian pada sang ayah. Sebenarnya Bella tidak ingin jika ayah David sampai ikut pergi ke Tangerang. Perjalanan ke sana cukup jauh dan Bella tidak ingin sang ayah jadi kelelahan. Tapi semuanya terserah ayah David. Jika ayah David memutuskan untuk ikut, maka Bella akan sebisa mungkin untuk terus melayani sang ayah agar tidak kelelahan. "Ayah tidak usah ikut ya, nanti kami akan pulang cepat. Hari itu juga setelah Ben dan Via menggelar acara pernikahannya, sore kami akan langsung pulang," Azam yang menjawab, karena dia pun merasakan kecemasan seperti yang dirasakan oleh Bella. Dan Bella yang mendengar ucapan sang suami itu pun mengukirkan senyumnya tipis. Dia lalu melirik ayah David dan ingin melihat reaksi apa yang akan diberikan oleh sang ayah. Dilihatnya ayah David mengukirkan senyum tipis sama seperti dirinya. "Baiklah Zam, ayah tidak akan ikut. Kalian sampaikan saja salam ayah pada Ben dan Via," Azam menganggukkan kepalanya. Ayah David pun tahu jika anak dan menantunya ini sedang mencemaskan dirinya, tidak ingin dia merasa lelah dalam perjalanan andaikan ikut. Selesai makan malam, ayah David dan Edward memutuskan untuk duduk bersama di ruang tengah, sementara Azam menemui sang istri untuk mulai berkemas, membawa beberapa keperluan yang mereka butuhkan saat pergi ke Tangerang besok. "Tidak usah terlalu banyak membawa baju sayang, bawa saja 2 pasang, satu yang baju seragam kita dengan teman-teman, satunya lagi baju ganti yang kita pakai untuk pulang," jelas Azam. "Iya bang," jawab Bella singkat. Dia juga menyiapkan baju yang akan mereka pakai untuk pergi besok. "Kamu bagaimana? Kuat tidak untuk pergi besok? Apa kamu juga tidak usah ikut?" tanya Azam penuh perhatian juga perasaan was-was.
Dia memeluk tubuh sang istri yang sedang berdiri di depan lemari baju mereka. Bukan hanya mencemaskan ayah David, Azam juga mencemaskan istrinya. Baru hendak masuk di usia 3 bulan, perut Bella saja sudah tampak membuncit. Azam sungguh tidak ingin sang istri merasa kelelahan sedikit pun. Ini pernikahan Via, sayang. Dia bukan hanya pernah menjadi asisten pribadiku, tapi juga sahabat dan keluarga yang selama ini selalu ada bersamaku, jawab Bella. Dia menghentikan semua pergerakan tangannya dan menyentuh kedua tangan Azam yang melingkar di perutnya. Azam mengelus perut itu dengan sayang. Kita bawa kursi roda ya, kalau kamu lelah aku bisa mendorongmu, usul Azam dan Bella menganggukkan kepalanya. Bella tersenyum saat Azam mulai menciumi pipinya dengan lembut. Di trimester pertama ini, dokter kandungan mereka meminta kepada Azam dan Bella untuk tidak melakukan hubungan badan dulu. Mengingat Bella yang hamil kembar 3 membuat sang dokter lebih menaruh perhatian lebih kepada salah satu putri keluarga Malik itu. Dan mereka berdua menurut, terlebih ini semua demi 3 anak mereka. Pagi datang dan semua keluarga Malik mulai bersiap untuk kepergiannya menuju Tangerang. Azam, Bella, dan Edward pun akan lebih dulu datang ke mansion ayah Adam, lalu nanti bersama-sama menuju Tangerang dari sana. Papa Agra, Mama Sarah, dan Alessa juga akan lebih dulu datang ke mansion ayah Adam. Juga Arnold yang menyusul ke mansion ayah Adam pula, hingga akhirnya semua orang berkumpul di mansion ini. Mereka semua akan pergi menggunakan mobil yang tersedia di garasi mansion ayah Adam, 10 mobil yang berjalan beriringan. Arnold menarik Alessa untuk duduk di mobil yang sama dengannya, dan Edward pun melakukan hal yang sama, menarik Agatha untuk semobil dengannya saja. Ayah Adam dan Papa Agra mengizinkan, hanya Azam yang menatap tajam pada kedua pria itu. Tapi tatapan Azam tidak dipedulikan. Arnold malah menjulurkan lidahnya pada calon kakak ipar, membuat Bella, Azura, dan Julian terkekeh, lalu akhirnya masuk ke mobil mereka masing-masing. Abang, yang sopan dengan Abang Azam, dia itu abangku, keluh Alessa pada sang calon tunangan. Azam adalah salah satu orang yang dihormati oleh Alessa. Arnold tidak langsung menjawab, dia malah terkekeh hingga memegangi perutnya yang sakit. Maaf sayang, aku hanya main-main saja. Aku tahu Azam akan menerima hubungan kita. Hanya saja dia butuh waktu untuk berdamai dengan dirinya sendiri, jelas Arnold. Dan Alessa tidak bisa menjawab apa-apa. Di mobil yang lain, Agatha menundukkan kepalanya saat dia dan Edward sudah duduk di kursi penumpang dan menutup pintunya rapat. Agatha sungguh merasa malu saat dia menunjukkan kebersamaannya dengan Edward kepada seluruh anggota keluarga, apalagi kepada ayah Adam dan ibu Haura. Agatha masih merasa dia belum pantas untuk memiliki hubungan seperti ini. Kamu kenapa? Kenapa malah menunduk? Kamu tidak ingin melihatku? Kita sudah lama tidak bertemu, ucap Edward lengkap dengan pertanyaannya yang bertubi. Dan mendapati semua pertanyaan itu, Agatha malah semakin menundukkan kepalanya. Dia bahkan meremati kedua tangannya yang sudah penuh dengan keringat dingin. Rasanya semakin malu untuk mengatakan jika saat ini dia sedang malu. Agatha, panggil Edward sekali lagi, hingga mau tidak mau akhirnya Agatha mengangkat wajahnya. Edward bisa melihat dengan jelas kedua pipi Agatha yang terlihat semakin merah merona. Hal itu membuat Edward mengulum senyumnya.
Kenapa? Kamu malu saat aku menarikmu di hadapan ayah Adam dan ibu Haura? Agatha menganggukkan kepalanya kecil. Karena itu, kita harus segera menikah agar kamu tidak malu lagi. Plak! Dengan segera, Agatha langsung memukul lengan Edward. Bagaimana mau menikah? Kuliah saja belum selesai. Banyak juga orang yang menikah saat dia masih kuliah. Abang yang bilang begitu, aku juga ingin membahagiakan ayah Adam dan ibu Haura dengan pencapaianku sendiri sebelum nanti aku menikah dan ikut suamiku pergi. Edward tercengang, tidak menyangka jika gadisnya bisa bicara bijak seperti itu. Agatha memang masih menjadi misteri baginya, terkadang begitu polos dan terkadang seperti saat ini, dewasa yang datang tiba-tiba. Namun hal itu membuat Edward semakin mencintai sang kekasih. "Maafkan aku," ucap Edward. Dia mengelus pipi Agatha, lalu menyelipkan beberapa rambut sang kekasih di belakang telinga. Edward tidak sadar jika tindakannya membuat wajah Agatha terasa panas, darahnya mendidih. "Abang," ucap Agatha dan menurunkan tangan Edward. Lagi-lagi Edward mengulum senyumnya, lupa jika sang kekasih begitu sensitif. Semua mobil mulai melaju menuju Tangerang. Di dalam hati semua orang, mereka mengucapkan satu kata, "Bismillah."